Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Ananda dengan NPM 1921020644. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemisahan kekuasaan sebelum amandemen. Untuk menilai apakah Undang-Undang Dasar 1945 menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, dapat digunakan kriteria yang dibuat oleh Ivor Jennings. Jennings mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan atau separation of power dapat dilihat dari sudut material dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti material bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Dalam perspektif pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal itu, prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidaklah bersifat primer. Karena itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, tidak diatur pemisahan yang tegas dari fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif. Dalam sistem yang lama, fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawas daripada lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Puji Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Amelia, NPM 1921020534. Di sini saya akan melanjutkan materi kami. Pemisahan kekuasaan pasca amandemen Undang-Undang 1945. Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara. Ajaran pemisahan telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktik politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara. Bahkan Marshall menyatakan bahwa ungkapan pemisahan kekuasaan merupakan hal yang sangat membingungkan di dalam kosakata pemikiran politik dan konstitusional. Ungkapan pemisahan kekuasaan tersebut telah digunakan dengan berbagai implikasi oleh para sejarawan dan ilmuwan politik. Pemisahan kekuasaan karena itu dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin pemerintahan yang terbatas, yang membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat hukum. Lembaga negara di Indonesia. Menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari 2 fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum atau fungsi yang menerapkan hukum. Dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut, Gimli Asidif menyimpulkan bahwa pasca perubahan Undang-Undang 1945 dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua-8 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Menurut Gimli Asidif, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi independen yang dimaksud adalah 1. Lembaga tinggi negara yang sederajat dan independen. Yang kedua, lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya. Yang ketiga, lembaga-lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
Yang keempat, lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif lainnya, seperti lembaga badan, pusat, komisi, dan dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan. Yang kelima, lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif pemerintahan lainnya. Yang keenam, lembaga, korporasi, dan badan hukum milik negara atau badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan lainnya. Pergeseran kekuasaan lembaga negara. Lembaga negara dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Deskripsi singkat struktur ketatanegaraan negara Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi. Kemudian, kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR atau lembaga tertinggi. MPR mendistribusikan kekuasaannya atau distribution of power kepada 5 lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung atau MA, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Pertimbangan Agung atau DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya, lembaga negara dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Deskripsi struktur ketatanegaraan negara Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan atau separation of power kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf.